Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita kuliah yang ke-7. Seperti saya sampaikan pada kuliah yang lalu bahwa tiap kelas itu topiknya berbeda-beda. Jadi kalau kuliah yang semester 1A itu tentang ijarah, terus kemudian yang 1B tentang ariyah, kali ini kamu 1E tentang ran, badai. Artinya kalau kamu nggak tonton itu semua video, loss, berarti kamu nggak dapat ilmu apa-apa tentang dua topik lain. Jadi saya harapkan kesadaran Anda untuk semuanya disimak secara benar, bukan hanya ditonton 1-2 menit, karena yang rugi Anda, bukan saya. Ya. Ini mumpung baru semester 1 ini. Kalau semester 1 aja udah ogah-ogahan, ya gimana nanti semester berikutnya? Dan jadi apa kamu nanti sarjananya? Kalau nggak serius dalam belajar. Ya, yang biayanya dari orang tua, hargai orang tua kamu. Yang biaya cari sendiri, hargai diri kamu sendiri. Jangan mengharap orang lain menghargai kamu, kalau kamu sendiri kamu menghargai diri sendiri. Jadi hargai keringat kamu, dan jangan sia-sia duit kamu setor ke UNIS. Buat apa? Kebanyakan duit. Oke, ran. Istilah dalam bahasa Arab, gadai itu adalah diistilahkan dengan ran. Dan juga bisa dinamai dengan al-habsu. Secara istilah sendiri, ran itu artinya adalah tetap dan lama. Tetap dalam arti bahwa gadai itu atau al-habsu itu berarti penahanan terhadap suatu barang dengan hak. Dengan hak artinya legal, bukan ilegal, terhadap suatu barang sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari hutang. Jadi Islam mengajarkan kita supaya kalau berhutang itu hendaknya ada barang yang kita titipkan sebagai jaminan. Dan ini saya pikir merupakan suatu jawaban terhadap keluhan-keluhan banyak orang selama ini, mungkin termasuk Anda juga, di mana ada orang yang mengutang sama kita, lalu kemudian waktu ngutangnya merayu-rayu baik-baik, tapi pada waktu pembayaran itu mengelak sana kemari dan bahkan mungkin galakan dia daripada kita. Sehingga kemudian pada akhirnya kita yang punya uang yang dipinjamkan malah jadi malu dan ragu untuk nagih. Islam sebenarnya sudah mengajarkan kepada kita ketika kita meminjamkan uang kepada orang lain itu harus ada jaminan. Ya, harus ada jaminan sehingga nanti ketika yang bersangkutan si penghutang itu tidak bisa membayar kembali uang yang dipinjam, maka barang tersebut bisa kita jual, ya, dan kemudian kita ambil dari sana uang kita yang dipinjam. Sisanya tentu kalau dalam ajaran Islam dikembalikan. Ya, tidak semuanya. Kalau dalam gadai konvensional itu semua diambil. Barang hasil penjualan itu berapa, kemudian diambil semua. Islam tidak mengajarkan seperti itu karena tidak boleh ada riba di dalam pinjam meminjam. Jadi kalau minjamnya 1 juta, ada barang yang ditahan, ada barang yang digadai, ada barang yang dititip seharga 2 juta, maka kita hanya berhak mengambil 1 juta sesuai dengan yang dipinjam, tidak boleh lebih. Kalau lebih berarti itu riba. Ya. Riba itu haram dalam agama Islam. Ran adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syar'i. Syarat adalah sebagai jaminan hutang, sehingga orang yang bersangkutan bisa mengambil sebagian manfaat dari barang tersebut. Artinya
kalau kita meminjamkan orang, lalu kemudian tanpa ada satu jaminan, maka ini juga menjadikan yang bersangkutan tidak punya tanggung jawab. Sehingga sering terjadi bahwa dia tidak merasa punya kewajiban untuk mengembalikan utang tersebut. Akibatnya orang yang bekerja keras dan mengumpulkan uang, kemudian uang itu dipakai oleh orang lain tanpa tanggung jawab. Ini jelas merugikan. Orang lain yang kerja, uangnya kita pakai, tapi kemudian kita nggak mau peduli. Seolah-olah kita beranggapan bahwa orang itu banyak duitnya. Nggak dibayar juga nggak apa-apa. Artinya kita sudah ditolong malah mentung. Nah, kita dalam keadaan kesulitan, minta bantuan orang, minjem duit. Berarti kan kita sudah ditolong. Tapi kemudian kita memikirkan bahwa, wah dia juga banyak utang, banyak uang, biarin aja lah. Utang segini mah nggak ngaruh. Bukan soal ngaruh atau tidak. Tapi bahwa uang itu adalah hak dia. Dan harus kita kembalikan. Ingat bahwa di dalam ekonomi Islam diajarkan bahwa apapun perbuatan kita akan dimintakan tanggung jawab. Termasuk dalam hal berhutang. Jadi kalau kita menghutang kepada orang lain, ya, kemudian kita lari dari tanggung jawab pembayaran, itu nanti akan ditagih di akhirat nanti. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa orang yang berhutang itu dibangkitkan pada waktu di alam barzah, di kubur, itu dalam keadaan tangannya terikat di kedua kuduknya, di belakang lehernya, dan tidak akan dibuka sampai orang yang dihutangin itu ikhlas atau sampai utang itu dibayarkan oleh orang-orang yang ditinggalkan. Jadi jangan anggap enteng utang, karena dia akan terus terbawa. Andai kata memang kita tidak punya jaminan untuk dititipkan kepada orang yang kita utangin, maka kita harus berjanji pada diri sendiri bahwa itu pasti dikembalikan. Pasti dikembalikan, karena kita berprinsip tidak boleh merugikan orang lain, apalagi orang itu sudah membantu kita. Orang sudah membantu kita, kok malah kita curangin, kan jelas nggak boleh yang seperti itu. Ya. Kita dipinjemin utang berarti kita dipercaya. Masa kita balas dengan pengkhianatan? Kan nggak boleh. Ya. Jadi ran merupakan suatu benda yang dijadikan jaminan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya apabila yang berhutang tidak sanggup membayar yang berhutang. Dengan adanya jaminan, maka otomatis kedua belah pihak menjadi selamat. Yang punya uang selamat, uangnya kembali, dan dia tidak terjebak kepada perasaan marah, tidak dendam kepada orang yang diutangin karena uangnya kembali. Kalau uangnya tidak kembali, pastinya dia tidak ikhlas, dan pastinya dia akan marah, dan pastinya dia akan dendam kepada orang tersebut. Ya. Sedangkan dari sisi penghutang, ya pastinya dia sudah berkhianat kepada orang yang membantunya. Orang yang sudah membantunya lalu kemudian dia balas dengan cara seperti itu, nah, pastinya dia akan mendapatkan balasannya sendiri. Dengan adanya gadai yang dalam Islam disebut sebagai ran, kedua belah pihak menjadi terlindungi. Si pemilik uang merasa aman karena uangnya pasti kembali, dan si pemilik barang alias yang berhutang juga aman karena dia menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya. Jadi dengan adanya ajaran Islam yang mengajarkan semua itu, ya, maka kedua belah pihak menjadi selamat. Harus diingat kembali bahwa dalam ran atau gadai menurut Islam ini, uang yang harus diambil sebagai hasil pembayaran itu tidak boleh melebihi dari jumlah uang yang dihutangin. Tidak boleh utangnya 1 juta, kemudian barangnya dijual bernilai 2 juta, lalu kemudian dipotong jadi 1.200.000. Yang 200 itu haram. Yang 200 itu adalah riba, tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena di dalam Islam itu seperti yang bolak-balik saya jelaskan, dasar dalam aktivitas ekonomi adalah
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu di dalam berbuat kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong di dalam kejahatan dan kemungkaran. Artinya kalau kita menghutangin orang, ya berarti kan kita melakukan kebaikan, menolong dia. Maka tentu juga bagi kita yang berhutang, menolong dia, si pemilik uang, agar uangnya kembali. Dan kita berterima kasih karena kita sudah ditolong pada waktu kesulitan. Berarti kalau kita melakukan hal sebaliknya, kita sudah melakukan suatu kemungkaran. Ran adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu jika utang tidak bisa dibayar. Ya. Sedangkan kalau kita tarik kesimpulan dari pendapat-pendapat para ahli, ran itu adalah menahan harta salah satu dari milik si peminjam, si penghutang, sebagai jaminan atas pinjaman yang dia terima. Ini sesuai dengan perintah Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yang artinya, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang berpiutang, orang yang punya uang. Artinya Islam mengajarkan kita ketika kita melakukan aktivitas ekonomi termasuk pinjam uang ini, itu hendaknya ada pecatat, ya, seorang penulis. Artinya tentu dalam hal ini Islam mengajarkan supaya ada saksi atau ada bukti lain berupa suatu, katakanlah kwitansi, ya, kwitansi, atau kalau tidak kata aturan ini ada barang tanggungan yang dipegang oleh si pemilik uang. Nah, jadi dengan demikian dikehendaki oleh Islam adalah bahwa aktivitas-aktivitas ekonomi ini dicatat secara baik, ya, secara administratif. Gunanya adalah menjamin kepentingan kedua belah pihak, ya, baik yang menghutangkan maupun yang berhutang, itu supaya terjamin kepentingannya. Bagi yang berpiutang, yang punya uang, dia terjamin bahwa uangnya akan kembali. Sedangkan bagi yang berhutang, dia terjamin tidak akan menerima pertanyaan nanti di akhirat bahwa dia telah melakukan penzaliman terhadap orang yang telah membantu dia. Tentang gadai ini sendiri ada riwayat dari Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi. Artinya suatu ketika Rasulullah itu memberi makanan dan tidak memegang uang tunai, maka Rasulullah kemudian menaruh atau menitipkan baju besinya kepada si penjual makanan. Ya. Ini suatu contoh yang dilakukan oleh Rasulullah. Jadi itu beliau bukannya ini ya ngutang, tapi membeli makanan. Cuman belum punya uang, ya ngutang juga sih. Tapi kemudian beliau tidak kemudian cuma ngomong, saya utang dulu ya. Catat aja, catat doang, bayar mah kagak. Banyak kan kita kan begitu. Catat aja, catat. Tapi begitu ditagih, tarsok, nembak melulu. Akibatnya sih penjual lama-lama bangkrut. Kenapa? Karena yang utang ternyata bukan satu orang. Banyak yang utang. Dan ternyata banyak yang tidak mau bayar. Ya, ini dialami oleh penjaga kantin di kantor saya itu. Ngeluh. Kantor saya jumlah orangnya cuma sedikit. Kemudian seringkali juga banyak yang tidak makan di kantor karena kalau ada rapat kan dikasih makan. Nah, jadi kantin sering sepi, tapi kemudian banyak yang ngutangin. Jadi lama-lama saya bangkrut kalau begini. Ya itulah, artinya tidak ada jaminan bahwa orang-orang yang makan kemudian nanti bayar. Dan bahkan ada katanya yang sudah berlama-lama, atau kalau ditagih
menghindar atau malah kalau ditagih galakan dia. Berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya. Artinya ketika kita menjaminkan barang kita kepada orang yang memberi hutang kepada kita, barang itu tetap milik kita. Jadi tidak beralih kepada si pemegang barang itu. Ya. Andai kata kemudian kita tidak bisa bayar, itu pun si pemilik uang tadi, orang yang meminjamkan, tidak serta-merta dia menjadi pemilik barang. Dia hanya boleh menjual barang tersebut. Dan barang tersebut juga nanti dari harganya harus diambil, dipotong sejumlah uang yang dia berikan sebagai hutang. Tidak semuanya. Bahkan mengambil melebihkan sebagian saja sudah termasuk riba. Jadi Rasulullah di sini menegaskan bahwa kalau kita menitipkan barang dalam rangka jaminan hutang atau gadai, pemiliknya tetap punya kita. Pemiliknya tetap kita. Barang tersebut tetap milik kita sendiri. Ya. Dia hanya menjadi jaminan. Syukur-syukur kalau kemudian barang itu utang itu bisa dilunasi sehingga barang bisa diambil lagi. Ya. Tetapi kalau misalnya barang tersebut dijual, itu juga menjadi hak dari si pemilik uang. Itu Al-Quran dan hadis sebagai landasan hukumnya. Sedangkan dari ijtihad, artinya para ulama yang memutuskan suatu perkara, ya, berdasarkan ijtihad mereka, Imam Asy-Syafi'i mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Ini artinya bahwa barang yang digadaikannya harus ada nilai ekonomisnya yang bisa dijual. Jadi tidak bisa kita ngutang lalu kemudian naruh atau nitip barang sebagai barang gadaian, tapi barang itu nggak ada harganya. Itu sama aja bohong, artinya malah nambah beban, kan barang itu harus disimpan. Jadi kalau menurut mazhab Maliki, gadai wajib dengan akad. Akad artinya dengan perjanjian. Satu pihak berjanji menyerahkan sebagian hartanya untuk dihutangkan, sedangkan bagian lain, orang yang meminjam juga mengucapkan janji untuk melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Jadi boroh itu adalah jaminan bagi kedua belah pihak, bukan hanya bagi yang meminjamkan uang. Tentu saja ran atau gadai ini memiliki syarat-syarat tertentu. Pertama, syarat bagi ar-rahin, artinya orang yang menggadaikan. Orang yang menggadaikan berarti kan orang yang berhutang. Ya. Orang yang berhutang atau orang yang menggadaikan atau ar-rahin adalah orang yang telah dewasa umurnya dan dia berakal sehat, bisa dipercaya dan memiliki barang yang digadaikan. Artinya sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat sahnya suatu perjanjian antara lain adalah kecakapan yang dilihat dari segi usia dan dilihat dari kesehatan mental. Maka di dalam Al-Islam juga gadai itu juga harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki kecakapan. Tidak boleh dilakukan oleh anak-anak atau tidak boleh dilakukan oleh orang yang mentalnya tidak sehat. Ya. Dan orang itu disebutkan harus orang yang bisa dipercaya. Ini juga suatu warning bagi kita. Kalau kita mau ngasih pinjaman orang, ya lihat-lihat dulu. Ya. Islam mengajarkan kita supaya tangan kita tidak terkepal, artinya nggak boleh pelit, tapi juga jangan terlalu boros. Terlalu boros artinya kita kemudian sembarangan ngasih utang kepada orang, tetapi harus kita lihat dulu, dia backgroundnya seperti apa, track recordnya selama ini seperti apa. Apakah dia memang orang yang bisa dipercaya atau orang yang sering mentung kalau dikasih pinjaman. Kalau memang orang yang seperti itu, hak kita untuk menolak. Ya. Saya sendiri kadang-kadang secara pribadi kalau dipinjamin orang utang ya, itu akan saya lihat dulu apakah orang ini memang seorang yang memang selama ini track record
networknya baik dalam bayar utang. Kalau memang orang ini ternyata dalam catatan saya adalah orang yang suka ngomong, maka saya katakan saya bisa membantu Anda sekedarnya. Ya, artinya kalau dia minjem 1 juta ya saya kasih aja 100.000. Enggak, saya bantu aja deh. Ya, karena apa? Dalam catatan saya orang ini pasti nggak bakal bayar. Ya, kalau saya kasih 100 berarti kan udah selesai. Saya juga nggak mikirin. Saya anggap itu adalah sebagai bantuan, tolong menolong terhadap orang yang kesulitan. Tapi saya juga nggak mau nantinya kesulitan itu malah berbalik jadi saya yang sulit. Karena kan tiap bulan, tiap saat saya harus mikirin kapan dia mau bayar utang, gitu kan. Jadi strategi yang bisa kita jalankan adalah kita menolongnya sebisa kita, lalu kita ikhlaskan sebagai bantuan. Dan kalau memang dia punya apa, borok, punya gadai, punya barang yang bisa dititip, jadi ambil saja supaya dia juga punya tanggung jawab terhadap kewajibannya. Hal ini pernah juga saya alami beberapa tahun yang lalu. Seorang teman datang ke saya minta pinjam uang sebesar sekian ratus ribu. Lalu pada saat itu dia sebenarnya beritikat baik untuk menitipkan surat rumahnya. Katanya nanti kalau rumah saya lagi mau dipasarin, kalau nanti laku maka surat rumah ini saya ambil dan utang saya kembalikan, saya bayar. Pada waktu itu saya ya salah juga. Saya karena ini teman, ya saya percaya dan selama ini saya belum pernah diutangin sama dia. Maka udahlah pegang aja tuh sertifikat, lalu kemudian saya kasih 700. Dan ternyata terbukti, wassalam. Itu peristiwa udah hampir 15 tahun yang lalu. Tapi sampai detik ini tidak ada tanggung jawab apa-apa. Wassalam aja. Ya, wassalam aja dalam arti seperak pun tidak dikembalikan. Padahal ketemu mah ketemu, tapi seperti orang yang tidak punya tanggung jawab, seperti orang yang pura-pura lupa. Orang yang berutang itu nggak mungkin lupa sih. Pasti ingat bahwa dia punya utang orang lain. Tapi kalau memang dia sengaja dilupakan, dianggap remeh, ya pasti kemungkinan lama-lama memang jadi lupa. Tapi saya sendiri ya, saya ingatkan memang. Tapi kemudian pada waktu saya ingatkan katanya belum ada, terjadilah yang seperti sering kita alami. Lama-kelamaan orang yang punya uang itu jadi malas sendiri untuk nagih. Ya, bolak-balik ditagih, kemudian juga bilangnya nanti, akhirnya kita jadi malas. Kalau kita mau ikhlasin ya secara jujur belum ikhlas karena jumlahnya lumayan, ya kan. Jadi dengan demikian ada ganjelan bagi orang tersebut di hati saya. Oke, itu syarat bagi ar-rahin. Kedua, syarat bagi al-murtahin, yaitu orang yang menerima gadai, alias orang yang punya uang, alias orang yang memberi pinjaman. Baik itu orang maupun bank ataupun lembaga yang dipercaya. Jadi artinya orang yang meminjamkan juga adalah orang yang dipercaya oleh meminjamkan uang untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang atau gadai. Artinya kita juga harus lihat kita minjem sama siapa dan kita naruh barang senilai yang pastinya lebih dari yang diutangin. Ya kan nggak mungkin kita ngutang 1 juta tapi naruh barang harga 500. Itu kan nggak mungkin. Itu kan udah pasti barang itu nanti akan diabaikan oleh si pengutang. Ya kan? Nah, jadi kalau kita naruh barang tersebut lebih dari nilai uang yang kita pinjam, berarti orang yang meminjamkan juga harus orang yang bisa dipercaya. Jangan sampai kemudian barang yang kita taruh itu sebagai titipan jaminan hutang, lalu kemudian dimiliki atau dijual atau hilang dan sebagainya, sehingga jadi kerugian bagi orang yang berhutang karena dia utangnya 1 juta tapi kemudian dia harus bayar 2 juta. Kelebihan itu kan jelas itu tidak sah. Kemudian rukun yang ketiga setelah ar-rahin dan al-murtahin adalah al-marhun, yaitu ada barang yang sendiri. Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan pinjaman uang. Pastinya bahwa barang tersebut sendiri adalah suatu barang yang menjadi milik dari si penghutang. Jadi tidak boleh kita menjaminkan barang orang lain, kecuali kalau memang pemilik barang itu memberi izin kepada kita.
itu lain lagi. Dan itu juga harus biasanya harus tertulis bahwa memang ada izin dari si pemilik barang untuk menjadikan barangnya jadi jaminan utang orang lain. Sebab kalau misalnya ternyata dia nggak bayar kan jadi pihak ketiga yang rugi. Oleh karena itulah maka barang tersebut harus merupakan barang yang memang milik sendiri. Nah, dan barang itu sendiri harus wujud, dalam arti memang ada, bisa diserahkan. Jangan saya minjem uang sama kamu tapi saya jaminkan barang, cuma sayang barang itu masih ada di tangan orang lain, belum ada sama saya, itu juga nggak boleh. Artinya barang yang yang bisa dijaminkan adalah memang barang yang ada di tangan kita, menjadi hak kita. Oke. Jadi ada yang menggadaikan, ada yang menerima gadai, ada barang yang digadaikan, dan juga ada hutangnya itu sendiri, yaitu sejumlah uang yang diberikan oleh pemilik uang kepada si penghutang. Rukun yang kelima antara mereka itu diharuskan adanya syirat, ada ijab dan qabul. Artinya saya bagi si pemberi utang, saya pinjamkan sejumlah uang kepada kamu, ya, kepada siapa gitu, dan saya ikhlas melakukannya dalam rangka menolong dia. Kemudian bagi si pengutang juga ada qabulnya, yaitu saya menerima uang ini sebagai hutang dan akan saya kembalikan sesuai dengan perjanjian. Berarti dengan adanya syirat, ada ijab dan qabul, kemudian ada catatan, ya, ada catatan, ada barang yang juga dijadikan sebagai jaminan, maka insya Allah utang yang seperti itu tidak akan bermasalah, ya. Oke. Kemudian kalau kita lihat lagi barang yang digadaikan itu sendiri bagaimana? Yang pertama, pemanfaatan rahin atas borah atau barang yang digadaikan. Boleh nggak barang yang digadaikan itu digunakan oleh si pemilik uang? Ya. Jadi barang tersebut bagi orang yang punya utang, selama barangnya itu sendiri dititipkan, berarti untuk sementara dia tidak berhak atas barang tersebut, pemanfaatannya, bukan barangnya. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah tadi bahwa pemiliknya tetap dia, cuman pemanfaatannya selama jangka waktu utang itu seharusnya dia tidak ini lagi, tidak, untuk sementara tidak berhak gitu. Ya. Jadi karena apa? Karena selama jadi jaminan utang, dia barang tersebut menjadi haknya beralih kepada si pemberi utang, ya. Tapi bukan barangnya, hanya hak pemanfaatannya saja. Lain halnya kalau misalnya katakannya pinjam uang karena orang itu sendiri, katakan sebagai driver ojol, pinjam uang jaminannya BPKB motor, yang ditahan BPKB-nya. Lalu kalau motornya yang ditahan, ya kapan dia cari uang untuk bayar utang, kan malah menyusahkan. Jadi tidak ada kemungkinan bagi dia untuk bayar utang karena alat pencari nafkahnya sendiri ditahan. Oleh karena itulah dalam menggadai motor yang dijaminkan adalah bukti kepemilikannya, BPKB-nya, bukan barangnya itu sendiri. Kadang-kadang juga ada yang barangnya sendiri, misalnya kamu datang ke Pegadaian menggadaikan laptop, berarti laptop kan biasanya ditahan. Menggadaikan HP, menggadaikan kalung emas, ya, menggadaikan alat-alat yang ada nilai ekonomisnya, maka barang tersebut dititipkan kepada si pemilik uang, yang otomatis bahwa pemanfaatannya untuk sementara oleh pemiliknya ya jadi tidak bisa, ya. Kecuali tadi itu seperti motor, mobil digadaikan hanya bukti kepemilikannya saja. Oke, adanya RAN ini adalah dalam rangka satu, menjaga kemungkinan nasabah lalai atau bermain-main. Bukan nasabah, penghutang main-main dengan bantuan orang lain, ya. Jadi dia menjadi serius karena ada hartanya yang ditahan oleh orang lain, dan dia tahu bahwa nilai harta itu di atas nilai pinjaman,
maka dia menjadi serius untuk mencari pembayaran utangnya. Kalau tidak ada gadai kan otomatis dia tidak punya tanggung jawab. Kemudian juga yang kedua, fungsi dari RAN ini adalah memberi keamanan ya, bagi si pemilik uang bahwa uangnya tidak akan hilang. Kalau kita minjamnya ke bank juga kemudian harus ada jaminan, itu bank akan menjamin kepada pemilik uang. Kan kalau bank itu kan terdiri dari ini, tabungan-tabungan orang. Ya. Tabungan orang yang dititipkan ke bank, disimpan di bank, lalu oleh bank dihutangkan kepada pihak ketiga, di mana pihak ketiga akan memberikan jaminan, sehingga dengan adanya jaminan itu pihak bank bisa bertanggung jawab kepada para penabung. Seandainya si debitur lalai, maka si pihak bank bisa menjual jaminan tersebut sehingga uang yang dititipkan oleh para penabung aman, ya kan? Kalau tidak ada jaminan ya otomatis nanti orang itu tidak tanggung jawab. Nah, itulah sebabnya kenapa bank-bank itu seringkali kalau kita minjem itu minta jaminan. Ada kepastian bahwa kita memang mampu bayar. Kalau tidak ya permintaan kita tidak akan dikabulkan. Karena bank bertanggung jawab kepada para penabung, para orang-orang yang mendepositokan uangnya di bank tersebut. Kalau sampai orang yang minjam kemudian melarikan diri, kan bank yang harus nanggung. Oke. Terus kemudian jadi jelas ya bahwa RAN itu fungsinya adalah untuk menanggulangi atau mencegah risiko tidak terbayarnya utang oleh para penghutang. Mereka melakukan manifestasi. Juga bank sebagai pihak yang menahan barang orang itu dia mencegah risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Makanya kalau kita pergi ke Pegadaian, kita menjaminkan satu barang yang katakanlah laptop harganya 5 juta. Kita nggak akan dikasih pinjaman 5 juta. Nanti dikasih hanya 2 juta. Paling jauh, paling mentok 2,5 juta. Kenapa? Karena pihak gadai itu Pegadaian harus memperhitungkan nilai dari barang tersebut setelah sekian waktu. Barang elektronik kita tahu makin lama makin turun, ya termasuk motor, mobil itu makin lama harganya makin turun. Bahkan seperti HP saja kalau kita beli 1 juta belum kita pakai, tapi kita kemudian punya masalah, kita kita jual lagi, itu udah pasti harganya nggak mungkin 1 juta, mungkin bisa separuhnya. Itulah sebabnya ketika kita minjam uang ke Pegadaian, maka di sana akan ada juru taksir nilai. Nanti kalau misalnya pinjaman itu tenggang waktunya adalah katakan 3 bulan, maka dalam 3 bulan itu kira-kira barang yang dijaminkan itu nilainya berapa? Nggak mungkin full, ya bisa setengah kurang atau setengah lebih sedikit. Ya. Dalam hal ini pastinya RAN juga ada masa waktunya, ada durasinya, karena dia merupakan suatu pinjaman yang harus dilunasi dalam rangka waktu tertentu. Maka batas-batas dari RAN itu berakhir adalah 1, jika barang telah diserah terimakan kepada pemiliknya. Artinya ketika si penghutang bayar utang, maka tentu barang yang jadi jaminan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Berarti gadai atau RAN itu berakhir, selesai. Ya. Atau kalau misalnya barang itu masih ditahan oleh pemilik uang dan si penghutang tidak bisa bayar, maka berakhirnya gadai ini adalah kalau barang itu sudah dijual. Ya, jadi kalau barang itu sudah dijual dan kemudian pemilik uang sudah mengambil kembali haknya dan sisanya diserahkan kepada si penghutang, maka dengan sendirinya yang namanya gadai atau RAN ini berakhir. Atau bisa juga RAN ini berakhir pembebasan utang dengan cara apapun. Misalnya kita ngutang sama
seseorang tapi kita tidak bisa bayar, lalu kemudian orang itu mengatakan, oke, utang kamu saya anggap lunas, tapi kamu harus mengerjakan suatu hal tertentu untuk saya. Katakanlah yang pinjam uang itu seseorang yang punya keahlian bangunan, ya. Dan ketika kita minta bantuan seorang tukang bangunan kan kita upahin. Ya, maka jasa dia ketika kita suruh melakukan renovasi rumah bisa dianggap sebagai pembayaran atas utang. Nah, itu berarti pembebasan gadai itu, pembebasan utang itu dengan cara melakukan suatu prestasi tertentu sesuai permintaan dari orang yang menghutangkan. Ya. Jadi kalau kita bandingkan persamaan RAN dengan gadai konvensional adalah satu, hak gadai berlaku atas pinjaman uang. Ya. Jadi pinjaman uang itu kemudian kita berhak menerima gadai. Kita berhak untuk menerima gadai. Dan kemudian persamaannya nih ya, dua-duanya artinya RAN dengan gadai itu sama-sama atas pinjaman uang. Terus kemudian sama-sama ada agunan ya, sebagai jaminan utang. Terus kemudian sama-sama tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan. Dalam arti barang yang dititip itu benar-benar dititipkan. Karena kalau kita pakai nilainya jadi turun ya. Nilainya jadi turun. Misalnya kita menitipkan motor, lalu kemudian motor itu digunakan oleh si pemilik uang yang memberikan utang, terus kemudian dia pakai ke sana kemari, nah, itu kan terjadi penggunaan itu akan menyebabkan mesin motor jadi aus, ya kan, otomatis kilometernya jadi tinggi dan kemungkinan ada resiko-resiko kecelakaan dan sebagainya. Jadi itulah sebabnya dalam jaminan motor ini yang ditahan adalah BPKB-nya, bukan motornya. Nah, apalagi kalau misalnya pegadaian itu menerima pinjaman, yang memberikan pinjaman kepada banyak orang. Kalau yang ditahan motornya kan otomatis kantor pegadaian itu penuh dengan motor, ya akhirnya orang sendiri nggak bisa kerja karena motor penuh. Ya kan? Itu sebabnya maka cukup dengan BPKB-nya, karena dengan BPKB yang tidak ada, biasanya orang jadi susah untuk menjual motornya kalau kayak gitu. Biasanya pemilik kan nanya BPKB-nya, terus kemudian bagaimana dengan status pajaknya dan sebagainya. Kalau pajaknya banyak tunggakan, terus gitu nggak punya BPKB, malah kita dituduh sebagai curanmor. Ini kamu jual motor kepada saya tanpa ada apa-apanya, ini berarti kamu boleh nyuri atau gimana? Ini barang-barang apa? Barang Spanyol, taruh nyolong. Jadi pasti biasanya orang-orang yang minjemin uang itu juga akan menanyakan syarat-syaratnya. Kemudian biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh pemberi gadai. Artinya selama barang itu ditahan, pemeliharaannya tentu menjadi tanggungan dari si pemberi gadai ya. Artinya misalnya gini nih, kamu utang ke pegadaian, lalu kamu jaminkan laptop, ya. Laptopnya ditahan oleh pegadaian. Maka biaya yang mungkin timbul di sana, biaya perawatan dan sebagainya, itu jadi tanggungan dari pihak pegadaian. Termasuk juga kalau misalnya ada risiko. Misalnya apa? Misalnya barang-barang tersebut kemudian di pegadaian hilang, ya, atau rusak, atau kena musibah, kebakar dan sebagainya. Itu sebenarnya menjadi jaminan menjadi tanggung jawab dari pihak pegadaian. Karena selama barang itu ditahan dia, otomatis kan semua hal yang terkait dengan barang tersebut menjadi tanggungan dari si pemberi gadai, ditanggung oleh si penerima pemberi gadai ya, si pemberi gadai pihak pegadaian. Kemudian juga persamaannya antara RAN dengan gadai konvensional adalah jika batas pinjaman uang telah habis, maka barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang. Hanya kalau kita lihat perbedaan antara gadai dengan RAN adalah jelas bahwa di dalam gadai konvensional itu dasarnya adalah bisnis ya. Dasarnya adalah bisnis. Jadi ketika orang punya masalah, dia butuh uang, ditolong, tapi kemudian dia harus mengembalikan dengan jumlah uang yang lebih. Itu bisnis.
Jadi semakin banyak orang yang berhutang, tentu pegadaian itu akan semakin dapat profit gitu. Jadi beda dengan sistem yang menurut Islam. Islam itu dasarnya bukan bisnis. Jadi run ini adalah dasarnya adalah tolong menolong. Karena apa? Karena ketika barang itu kemudian dijual, dia nggak boleh menerima lebih. Dan bahkan ketika orang itu mengembalikan utangnya, tidak boleh juga dilebihkan karena itu adalah riba. Pinjam 1 juta ya bayar 1 juta. Ya, jelas bahwa itu niatnya adalah menolong, bukan membisniskan. Sementara kalau gadai itu niatnya adalah bisnis. Jadi ketika orang meminjam 1 juta, bayarnya nggak mungkin 1 juta. Ya dari mana untuk si pegadainya? Biaya operasional dari mana gitu kan? Oleh karena itulah maka gadai konvensional itu jelas dasarnya adalah motivasi bisnis. Sementara kalau dalam Islam motivasinya bukan bisnis tapi tolong menolong. Jadi kalau kita secara Islam gadai atau ran itu gadai dalam Islam dengan cara menarik bunga atas barang yang digadaikan itu tidak diperbolehkan karena termasuk ke dalam ke dalam riba. Oke, itu perbedaannya. Kalau dalam hukum perdata hak gadai hanya berlaku pada benda bergerak. Sedangkan dalam hukum Islam ram berlaku pada seluruh harta. Benda bergerak itu apa sih? Benda bergerak itu adalah benda yang penjualannya cepat, seperti emas, kemudian mobil, kemudian motor. Pokoknya yang dianggap bergerak itu adalah barang yang penjualan kembalinya cepat. Perdata hanya mengenal itu tuh. Ya, jadi gadai konvensional itu gadai itu hanya berlaku pada barang-barang tersebut. Sedangkan kalau menurut Islam, ran itu bisa meliputi seluruh harta, tidak hanya barang bergerak. Barang yang tidak bergerak juga bisa digadaikan. Barang yang tidak bergerak itu apa? Misalnya tanah. Ya, karena kan lama penjualan tanah itu. Nggak gampang. Kadang-kadang orang perlu waktu bertahun-tahun. Ya. Nah, sedangkan untuk untuk harta-harta yang lain ya, itu ada pengaturan dalam undang-undang yang lain lagi dan bukan dalam undang-undang tentang gadai. Oke, jadi kesimpulannya bahwa kembali lagi dalam Islam diajarkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan kemudian diajarkan bahwa orang yang ditolong harus punya tanggung jawab. Tidak boleh orang yang ditolong malah merugikan orang yang menolong. Maka harus ada jaminan bahwa barang atau uang yang dia pinjam itu harus kembali lagi. Karena kalau tidak dikembalikan berarti kan yang satu dapat keuntungan, yang lain dapat keuntungan. Gitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Dan kemudian prinsip yang juga harus diingat bahwa di dalam ran tidak ada kelebihan dari jumlah yang diutangkan, ya, karena yang dilebihkan itu berarti termasuk ke dalam riba. Oke, saya kira hanya demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita kuliah ke-7, kuliah ke-8 adalah UTS, dan saya tetap mau melakukannya hanya online saja. Ya, jadi nanti kamu pada waktu jam kuliah kumpul untuk absen, dan soal akan saya kirim ke grup. Dan selanjutnya seperti biasa nanti Amanda kumpulkan semua soal jawaban dari teman, kamu kumpulkan di Google Drive dan kamu kirimkan linknya kepada Bang. Gitu ya. Jadi ya, untuk yang kuliah kali ini karena besok itu merupakan UTS, jadi tidak ada diskusi dulu. Ya, nanti diskusinya adalah di kuliah ke-10. Karena kuliah ke-9 kita konsekuen, kalau ganjil itu adalah daring, kalau genap adalah diskusi. Jadi nanti di kuliah ke-9 after UTS kita masih kuliah daring sekali, baru setelah itu ada diskusi. Tetapi saya balik stasiunnya bahwa kalau misalnya yang kemarin-kemarin diskusinya adalah kamu mengajukan pertanyaan kepada Abah dan Abah menjawab, maka untuk yang berikutnya dibalik, kuliah ke-9 saya menjelaskan,
dan kemudian di diskusi saya nanya kepada kamu. Saya nanya kepada 3 orang yang jadi saya anggap narasumber. Jadi di situ sekaligus saya akan mencari nilai untuk UAS. Jadi mungkin nanti UAS tidak perlu lagi karena akan saya lihat apakah yang bersangkutan ini sungguh-sungguh menjawab benar sesuai dengan apa yang ditanyakan atau terbata-bata atau malah nggak bisa jawab. Nah, berarti nilainya tergantung dari situ. Saya dari dulu biasa seperti itu. Malah kalau dulu kalau UAS itu saya panggil satu persatu. Ya, kalau dalam offline saya panggil satu orang, yang lain tunggu di luar. Nah, saya cecer habis-habisan orang itu. Kalau dia bisa berarti dia lulus, kalau nggak bisa ya berarti dia ngulang. Atau ya dapat nilai tapi nilai yang asal-asalan. Nah, jadi kenapa? Karena saya serius kalau ngajar. Buktinya kamu baru 7 kali pertemuan ada 13 video. Walaupun mungkin kamu nggak semuanya nonton, saya yakin itu nggak semuanya nonton. Nah, tapi saya minta dengan cara yang saya balik nanti, kamu mau nggak mau saya paksa untuk harus bisa menjawab yang saya tanyakan. Kalau nggak nilai kamu ya kamu jawab salah-salah, saya nilai asal-salah. Kan bertepuk itu harus 2 belah tangan. Kalau yang satu tangannya leto, yang satu lagi tangannya keplek, ya nggak bisa tepuk tangan. Yang satu tangannya udah semper karena stroke, yang satu lagi tangannya lemes, ya otomatis nggak mungkin terjadi tepuk tangan. Saya kira begitu. Jadi tanggung jawab itu, keberhasilan pembelajaran ini adalah kesuksesan yang berawal dari keseriusan kita kedua belah pihak, bukan hanya dari dosen. Dosen ngos-ngosan kalau mahasiswanya salah-salah sama aja. Mahasiswanya serius, dosen asal-asalan sama aja. Saya udah ngasih contoh. Kalau dosen serius, mahasiswa harus serius. Ya. Contohnya apa? Ya contohnya ini, kamu lagi daring begini, kalau dosen lain mungkin kamu bisa Amanda A doang di situ, David D doang, ya, Ajis A doang. Kalau saya enggak, semua harus muncul. Bahkan kalau kamu yang lagi kuliah sambil ngobrol sama orang lain, saya tegur langsung. Enak aja kamu, saya lagi ngobrol, saya lagi ngajar kamu ngobrol. Nggak bisa kayak gitu. Harus serius jelasin. Harus serius menyimak apa yang disampaikan oleh dosen. Karena apa? Hasilnya untuk kamu, bukan untuk saya lagi. Untuk kamu sendiri, supaya benar-benar jadi orang pintar. Sekian, saya kira demikian. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.